Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Desi Apriani, SHMH, yang dimana pada pagi hari ini telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan sebuah makalah yang dimana tugas ini diambil dari website KPPU dan saya menarik sebuah judul yaitu dari putusan perkara nomor 4 garing KPPU strip M garing 2022 yang dimana yaitu judulnya itu mengenai pelanggaran terhadap pasal 17 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 terkait mengenai pengurusan transportasi pengiriman benih lobster. Jasa pengurusan transportasi pengiriman benih lobster merupakan layanan yang penting bagi para pelaku usaha, baik dari pelaku usaha lobster maupun perikanan. Jasa ini untuk membantu memastikan pengiriman lebih baik, memastikan pengiriman benih lobster dilakukan dengan aman, efisien, dan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku. Latar belakang dari kasus perkara nomor 4 garing KPPU strip 1 strip 2021 yaitu mengenai perkara persaingan usaha yang dimana mengenai persaingan usaha ini merupakan kasus pelanggaran atas jasa pengiriman atau pengurusan transportasi pengiriman benih lobster. Yang kedua itu mengenai perdagangan benih lobster. Kasus perdagangan benih lobster ini melibatkan dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam proses pengiriman benih lobster, salah satu komoditas perikanan yang penting bagi Indonesia. Dan bagaimana cara penanganannya oleh pihak KPPU, yaitu dengan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha menangani kasus ini dan mengeluarkan putusan terkait dengan pelanggaran yang terjadi. Dugaan pelanggaran yang biasa terjadi dalam suatu persaingan usaha yaitu persaingan yang pertama persaingan usaha yang terdapat dugaan pelanggaran terhadap prinsip persaingan usaha yang tidak sehat dalam pengiriman benih lobster. Yang kedua itu mengenai dugaan monopoli, yaitu bagaimana dugaan monopoli ini yaitu indikasi praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diduga dilakukan oleh pelaku usaha tertentu. Dan yang selanjutnya mengenai pelanggaran regulasi. Pelanggaran regulasi ini terkait mengenai pelanggaran terkait dengan aturan-aturan yang berlaku dalam suatu negara. Dugaan pelanggaran juga ini mencakup tidak dipatuhinya peraturan dan regulasi yang mengatur bisnis pengiriman benih lobster. Dalam hal ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU memberikan suatu pertimbangan, yaitu ada beberapa pertimbangan. Yang pertama mengenai analisis persaingan usaha, yang dimana KPPU melakukan analisa mendalam atas praktek-praktek yang diduga menghambat persaingan usaha yang tidak sehat dalam bisnis perikanan, bisnis lobster. Hal ini untuk memastikan terciptanya iklim usaha yang kompetitif. Yang kedua tuh mengenai pemeriksaan dokumen, dan ini adalah salah satu pertimbangan yang dimana apabila kita mengirim atau mengekspor benih lobster itu perlu adanya dokumen-dokumen yang lengkap. Jadi di sini KPPU juga mengumpulkan dan memeriksa
berbagai dokumen-dokumen terkait pengiriman benih lobster seperti kontrak, surat-surat dan faktur, dan catatan keuangan. Yang ketiga itu mengenai klarifikasi pihak terkait, yang dimana klarifikasi pihak terkait ini adalah klarifikasi dan wawasan dengan para pelaku usaha di industri baik lobster untuk industri benih lobster untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif atas praktek-praktek yang terjadi. Dan yang selanjutnya itu pertimbangan ekonomi. Pertimbangan ekonomi ini adalah untuk mempertimbangkan dampak ekonomi yang timbul akibat praktek-praktek yang diduga melanggar persaingan usaha bagi pelaku usaha maupun konsumen. KPPU telah mengeluarkan putusan penting dalam perkara nomor 4 KPPU strip 1/2021 ini terkait dengan dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam pengurusan transportasi pengiriman benih lobster. Putusan ini memiliki implikasi yang signifikan bagi industri perikanan dan rantai pasok terkait. Dalam putusan KPPU ini menemukan adanya indikasi pelanggaran persaingan usaha baik para pelaku usaha yang terkait dalam pengurusan transportasi benih lobster. Penilaian KPPU juga menunjukkan bahwa terdapat upaya-upaya untuk membatasi dan menciptakan praktek monopoli dalam sektor ini yang berdampak pada efisiensi dan akses yang adil bagi para pelaku usaha lainnya. Dalam jasa pengurusan transportasi, dalam kasus ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama mengenai koordinasi rantai pasok, yang dimana koordinasi rantai pasok ini adalah jasa pengurusan transportasi berperan penting dalam mengkoordinasikan rantai pasok pengiriman benih lobster, memastikan proses berjalan efisien dan sesuai dengan regulasi. Berarti dalam artian di sini pelaku usaha tetap memantau bagaimana pengiriman lobster dan memastikan pengirimannya itu telah sesuai dengan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua mengenai kepatutan regulasi. Kepatutan regulasi ini adalah patuhnya pelaku usaha terhadap peraturan-peraturan yang berlaku terkait transportasi dan ekspor sehingga menghindari masalah hukum di kemudian hari. Dan ini adalah suatu aturan yang dimana pelaku usaha diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dimana saat mereka melakukan atau pengiriman suatu benih-benih lobster itu tidak bertentangan dengan pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Yang selanjutnya adalah optimalisasi logistik. Pengurusan transportasi dapat mengoptimalkan proses logistik, memilih media transportasi yang tepat, serta mengatur bahwa pengiriman yang sesuai. Jadi di sini dalam pengiriman benih-benih lobster ini perlu juga memperhatikan transportasi yang tepat dalam artian yang tepat agar benih-benih yang hendak nanti dikirim sampai sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah dokumentasi lengkap, yang dimana kalau kita berbicara dokumentasi lengkap yang ini yaitu pertama mengenai surat-surat saat pengiriman, surat-surat pengiriman dan mungkin surat-surat pengiriman yang dimana sesuai dengan standar atau aturan atau regulasi yang berlaku di negara kita. Yang dimana surat-surat ini disiapkan, surat-surat dan dokumen ini disiapkan sebagai salah satu proses pengiriman yang lengkap dan akurat.
Dan yang selanjutnya kita berbicara mengenai tanggung jawab dan tanggung jawab pelaku usaha dalam pengiriman benih. Tanggung jawab ini terbagi beberapa bagian. Yang pertama mengenai kepatutan regulasi. Jika kita berbicara mengenai kepatutan regulasi, berarti kita berbicara mengenai suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita, yang dimana pelaku usaha harus patuh terhadap regulasi atau peraturan-peraturan terkait mengenai pengiriman benih lobster, termasuk untuk memenuhi persyaratan ini, yaitu adanya izin. Yang kedua mungkin mengenai transportasinya, dan yang selanjutnya adalah dokumentasi yang dipersyaratkan. Selanjutnya itu menjamin mengenai kualitas. Kualitas ya, ini kalau kita berbicara kualitas yaitu apabila kita berbicara kualitas benih lobster, berarti kualitas itu yang terbaik. Yang dimana kualitas terbaik ini adalah kualitas yang tidak mengecewakan nantinya bagi si penerima atau si pemesan bibit lobster tersebut. Yang dimana di sini pelaku usaha nih sepenuhnya bertanggung jawab untuk menjaga kualitas benih lobster selama proses pengiriman, termasuk pemesanan yang tepat dan pengawasan yang tepat dan penanganan yang hati-hati. Dan yang selanjutnya itu pantauan pengiriman. Nah, di mana pantauan pengiriman ini kita sebagai pelaku usaha tetap harus aktif untuk memantau sejauh mana proses pengiriman benih lobster tersebut, serta bertanggung jawab atas setiap kendala yang nantinya terjadi. Dan yang selanjutnya yaitu mengenai dampak dari putusan terhadap industri perikanan, yang itu terkait dengan putusan perkara nomor 4 KPPU strip 1 2021, itu terkait mengenai transportasi industri, terkait mengenai transportasi pengiriman benih lobster yang memberikan dampak signifikan pada industri perikanan di Indonesia. Keputusan ini menegaskan kepentingan praktik bisnis yang adil dan transparan dalam sektor perikanan yang berdampak pada proses bisnis dan daya saing pelaku usaha. Industri perikanan yang bertanggung jawab pada pasokan benih lobster harus menyesuaikan skema operasional dan logistik mereka sesuai dengan aturan yang baru. Hal ini memaksa untuk mencari solusi inovatif untuk menjaga keberlanjutan bisnis dan memastikan pasokan yang stabil bagi konsumen. Dan selanjutnya itu mengenai rekomendasi untuk perbaikan suatu sistem transportasi benih lobster, yang dimana tujuannya adalah untuk memperbaiki sistem transportasi benih lobster. Itu diperlukan upaya yang menyeluruh yang mencakup optimalisasi proses logistik, penguatan infrastruktur, serta pengawasan yang ketat. Langkah-langkah ini akan memastikan efisiensi, keamanan, dan transportasi dalam pengiriman benih lobster ke seluruh wilayah. Kesimpulan dari yang presentasi yang saya berikan pada hari ini adalah ada beberapa. Yang pertama mengenai pembelajaran hukum, yang dimana kasus ini memberikan pembelajaran berharga tentang pentingnya kepatutan terhadap hukum atau regulasi yang berlaku pada saat ini atau yang berlaku di negara kita. Persaingan usaha, hal ini berlaku bagi seluruh pelaku usaha termasuk dalam industri perikanan. Jadi sebagai pelaku usaha yang terpenting adalah mematuhi suatu peraturan regulasi yang berlaku. Yang kedua mengenai tanggung jawab pelaku usaha. Tanggung jawab pelaku usaha ini yaitu dalam menjaga praktek bisnis yang sehat dan transparan. Jadi transparan serta menghindari segala bentuk
menghindari segala bentuk dominasi dan persaingan yang tidak sehat. Jadi di sini kita harus sebagai pelaku usaha harus bertanggung jawab atas usaha kita dan jangan sampai kita melanggar suatu peraturan atau regulasi yang berlaku di negara kita. Yang terakhir adalah perbaikan mengenai sistem transportasi. KPPU ini harus menjadi cambuk perbaikan sistem transportasi benih lobster guna mengirim efisiensi transparansi dan akses yang adil bagi seluruh pemangku kepentingan. Jadi di sini kita sebagai pelaku usaha juga harus sejalan dengan pihak pemerintah karena pihak pemerintah ini telah memberikan suatu transportasi yang dimana menjamin bagi pelaku pemilik usaha untuk menyalurkan usahanya ke berbagai daerah ataupun negara-negara lain. Baik, itu mungkin hasil presentasi saya pada pagi hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan selamat pagi.